Tapi kalau setiap keputusan hidupmu dibuat untuk menghindari kekecewaan orang lain, kamu akan menghabiskan hidup menjalankan skenario yang ditulis oleh orang lain. Dikit-dikit ngerasa bersalah, dikit-dikit ngerasa harus memperbaiki suasana hati orang lain. Salah satu sumber stres terbesar adalah keinginan untuk ngejelasin diri kepada semua orang. Banyak orang hidup dalam tekanan karena selalu merasa harus membuat pasangan mereka bahagia, membuat teman mereka bahagia. Pernah nggak sih kamu capek banget, padahal seharian kamu kayak nggak olahraga, nggak kerja lembur, tapi pikiranmu rasanya penuh karena kamu sibuk mikirin kenapa dia marah, sibuk menjelaskan keputusan ke orang lain, sibuk ngebuktiin kalau kamu sebenarnya cukup baik, sibuk memenuhi ekspektasi semua orang, dan tanpa sadar kamu sedang memikul beban yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Hari ini aku mau bahas 7 hal yang sering banget dipikul banyak orang. Padahal itu bukan tugas mereka. Subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan video menarik lainnya yang bantu hidup kamu lebih baik setiap hari. Yang pertama, kamu gak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Biarkan mereka bahagia. Ini mungkin terdengar keras, tapi kenyataannya kebahagiaan adalah tanggung jawab pribadi. Banyak orang hidup dalam tekanan karena selalu merasa harus membuat pasangan mereka bahagia, membuat teman mereka bahagia, membuat keluarga mereka bahagia, bahkan membuat rekan kerja bahagia. Contohnya seperti seorang anak yang udah rutin membantu orang tuanya setiap bulan, yang ngirim uang, menelepon, dan berusaha hadir ketika dibutuhkan. Tapi mungkin beberapa orang tua masih sering mengeluh. Lalu anak ini merasa gagal. Padahal dia udah melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab dia. Kita bisa memberi perhatian, kita bisa memberi kasih sayang, tapi kita nggak bisa mengendalikan bagaimana seseorang memilih untuk merasakan hidupnya. Kalau seseorang milih untuk terus merasa kurang, itu adalah perjalanan yang harus mereka selesaikan sendiri. Yang kedua, kamu nggak bertanggung jawab membuat semua orang mengerti pilihanmu. Biarin mereka bingung. Salah satu sumber stres terbesar adalah keinginan untuk ngejelasin diri kepada semua orang. Misalnya ketika kamu milih nabung daripada nongkrong setiap minggu, teman-temanmu bilang, hidup cuma sekali. Kok pelit banget sih sama diri sendiri? Nikmatin uangmu lah. Lalu kamu menghabiskan energi ngejelasin tujuan keuanganmu, ngejelasin dana daruratmu, ngejelasin investasimu, ngejelasin rencanamu 5 tahun ke depan. Padahal belum tentu mereka benar-benar ingin mengerti. Mereka hanya lihat hidup dari sudut pandang mereka. Dan itu nggak masalah. Kamu nggak perlu sidang pembelaan setiap kali mengambil keputusan yang beda. Kalau pilihanmu baik dan nggak merugikan siapapun, kamu nggak membutuhkan persetujuan semua orang. Yang ketiga, kamu nggak bertanggung jawab mengatur emosi orang lain. Biarin mereka ngerasain apa yang mereka rasain. Banyak orang hidup seperti petugas pemadam kebakaran emosional. Dikit-dikit ngerasa bersalah, dikit-dikit ngerasa harus memperbaiki suasana hati orang lain. Misalnya kamu nolak ajakan teman karena sedang menghemat uang. Lalu temanmu ngambek, dia membalas chatmu dengan dingin. Dia mulai menjauh dan kamu langsung panik. Kok bisa dia berubah? Aku salah apa ya? Padahal mungkin dia hanya kecewa. Dan kecewa adalah emosi yang normal. Nggak semua emosi negatif harus kamu perbaiki. Orang dewasa perlu belajar ngelola emosinya sendiri. Kamu boleh bersikap baik, tapi kamu nggak harus menjadi tempat pembuangan seluruh emosi orang lain. 4. Kamu nggak bertanggung jawab membuktikan nilaimu kepada orang yang nggak bisa melihat itu. Biarin mereka meremehkanmu. Ini pelajaran yang mahal. Karena banyak orang menghabiskan bertahun-tahun hidupnya untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang memang nggak pengen melihatnya. Ada orang yang anggap kamu nggak akan berhasil, ada orang yang anggap kamu biasa aja, ada orang yang ngeremehin impianmu, ada orang yang ngeraguin kemampuanmu. Dan seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Masalahnya ketika hidupmu hanya berfokus membuktikan sesuatu kepada orang lain, mereka tetap mengendalikan arah hidupmu.
Lebih baik gunakan energimu untuk berkembang, karena hasil seringkali berbicara lebih keras daripada hanya argumen. Pohon mangga nggak perlu berkeliling kampung untuk menjelaskan bahwa dia pohon mangga. Dia cukup berbuah. 5. Kamu tidak bertanggung jawab memenuhi ekspektasi semua orang. Biarin mereka kecewa. Ini mungkin bagian yang paling sulit, karena banyak dari kita dibesarkan untuk menjadi people pleaser. Selalu berkata iya, selalu membantu, selalu bersedia. Ketika kamu mulai memprioritaskan kesehatan, kamu mungkin tidur lebih awal, kamu ngurangi nongkrong, kamu fokus belajar skill baru. Lalu ada yang bilang, kamu sekarang berubah ya? Kamu sekarang sibuk ya? Kamu sekarang gak asik. Mereka kecewa. Dan itu hak mereka. Tapi kalau setiap keputusan hidupmu dibuat untuk menghindari kekecewaan orang lain, kamu akan menghabiskan hidup menjalankan skenario yang ditulis oleh orang lain. Gak semua kekecewaan harus diperbaiki. Kadang itu adalah konsekuensi dari kamu memilih dirimu sendiri. Yang keenam, kamu gak bertanggung jawab mengatur semua orang dan semua hal di sekitarmu. Biarkan mereka, let them. Ada orang yang selalu ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Semua orang harus disiplin. Semua orang harus mikir seperti dirinya. Semua situasi harus sesuai harapannya. Tapi hidup gak bekerja seperti itu. Misalnya di tempat kerja. Kamu udah ngingetin rekan kerja kamu berkali-kali, udah ngasih saran, udah ngebantu, tapi dia tetap membuat kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Pada titik tertentu kamu harus sadar, itu bukanlah tanggung jawabmu. Gak semua masalah membutuhkan campur tanganmu. Gak semua orang ingin diselamatkan, dan gak semua situasi bisa kamu perbaiki. Kadang kedamaian datang ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan semuanya. Yang ketujuh, berhenti ngabisin energi sama hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Fokus sama satu hal yang bisa kamu kendalikan. Dan satu hal itu adalah dirimu sendiri. Kamu nggak bisa mengontrol opini orang. Kamu nggak bisa mengontrol suasana hati orang. Kamu nggak bisa mengontrol tindakan orang. Kamu nggak bisa mengontrol masa lalu. Kamu nggak bisa mengontrol banyak hal. Tapi kamu bisa mengontrol responmu. Kamu bisa mengontrol kebiasaanmu. Kamu bisa ngontrol disiplinmu. Kamu bisa ngontrol gimana kamu menggunakan waktu dan uangmu. Bayangin hidup seperti mengemudi mobil. Banyak orang sibuk ngelihat mobil lain, ngelihat siapa yang lebih cepat, siapa yang nyalip, siapa yang mengkritik, siapa yang membunyikan klakson, sampai lupa memegang setir mobilnya sendiri. Padahal satu-satunya kendaraan yang benar-benar bisa kamu kendalikan adalah kendaraanmu sendiri. Dan hidup jadi jauh lebih tenang ketika kamu fokus kembali ke sana. Thank you for watching guys. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment. And see you on the next video. Bye-bye.